Bapak Ibu orang tua mahasiswa yang saya hormati, untuk lebih mengakrabkan di antara kita, mungkin seperti yang saya sebutkan tadi ada pertanyaan-pertanyaan atau saran-saran yang mungkin bisa langsung disampaikan. Ada Kapolri, Sekpoli, pimpinan fakultas yang mungkin. Tapi kalau tidak ada juga tidak salah. Lebih aman. Silahkan kalau ada. Pak Dr. Tahir, ya silahkan Pak Dr. Tahir. Mungkin diperkenalkan anaknya atau kemenakannya, pilihan prodinya apa? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sudah diperkenalkan, saya wali mahasiswa dari Uzaimah kami. Anak saya di Prodi Piau. Masya Allah. Ya, pendidikan anak usia ini. Ya, jadi pertama yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pak Wadek 1, Bapak Dr. Haji Adiluneto, MPDI. Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Haja Nurhayati, MPDI. Wakil Dekan 3 calon Profesor Dr. Ishak Talibo, MPDI. Insyaallah mudah lagi beliau akan profesor, kita doakan sama-sama. Ya, saya hormati Bapak Ibu Kaprodi yang hadir. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak sebut satu persatu. Pertama, tentu kita semua bersyukur atas kehadiran kita di sini dalam rangka untuk menjalin silaturahim antar sesama warga kampus, khususnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tentu kami selaku wali mahasiswa punya harapan besar kiranya anak-anak kami ini bisa dititip dan bisa diberikan pengajaran, karena apa yang disampaikan oleh Wakil Dekan 3 tadi bahwa pendidikan itu harus semua kita terlibat, sehingga kami juga harus betul-betul bisa mengontrol. Satu usulan yang mungkin perlu saya sampaikan, pertama, anak saya itu bertanya status sebagai mahasiswanya itu dia dikirim. Itu harusnya hari ini katanya sudah mau KRS, tetapi menurut informasi itu belum ada jadwal yang keluar dari prodi. Ini problem. Dikira ke depan harus kita tata sesuai dengan kalender akademik yang sudah mungkin disepakati. Mungkin juga saya usulkan hari ini kita bisa diberitahu tentang perjalanan kalender akademik, kapan mereka semester, kemudian kapan mereka harus terima KHS, supaya kami bisa kontrol, Pak. Kami harus bertanya kepada anak kami, kamu punya nilai, coba kirim kemari. Kita kan sudah punya HP Android semua, Pak, sehingga kami bisa kontrol. Anak saya satu ada di UPNJ, Besar Kesadaran Negeri Jakarta. Setiap selesai semester, karena saya dikirimi kalender akademik sebagai orang tua, maka setiap selesai semester saya minta nilainya. Itu modal orang tua untuk mengontrol, artinya punya kerjasama. Nah, ketika ada nilainya yang mungkin kosong, tentu saya harus mengkonfirmasi kepada prodinya, ini ada masalah apa. Itulah yang dibutuhkan kepada kita, saling memberi informasi supaya apa yang dikhawatirkan oleh Bapak Ibu dosen pengajar yang terhormat itu tidak akan terjadi. Karena memang tipe kita ini sebagai mahasiswa, ada mahasiswa yang mau lulus tepat waktu dan ada juga mahasiswa cari waktu untuk lulus. Itu dua tipe itu yang sering ada. Jadi kalau mahasiswa yang betul-betul serius untuk mau kejar tepat waktu, maka mari kita saling mengontrol.
khususnya ketika selesai semester tolong diinformasikan tentang kartu hasil studinya kepada kita sebagai orang tua, supaya ketika ada nilai yang kosong kami harus mempertanyakan kepada anak kami sebagai mahasiswa. Itu saya kira hal yang perlu saya sampaikan untuk sama-sama kita melakukan sebuah pekerjaan yang mulia ini. Kalaupun hari ini mungkin masih terdapat kekurangan, maka paradigma inilah yang kemudian harus kita rubah untuk menjadi pelayan prima yang baik, khusus Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sekira demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Tahir, anaknya terima di Piaut ya, biasa. Saya nggak sadar kalau anaknya Pak Tahir kuliah di sini. Sekedar informasi, Pak Dr. Tahir ini beliau fungsional umum ya di IAIN Manado. Beliau ditugaskan sekarang di perpustakaan IAIN Manado. Jadi wajar kalau ada istilah-istilah mungkin Bapak Ibu kurang memahami, KHS, KMS. Mudah-mudahan pertanyaan dan masukan tadi itu bisa menjadi bahan untuk perbaikan ya depan kami di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya kira dari tadi ya usulannya untuk kartu hasil studi bisa diketahui oleh orang tua. Mungkin nanti kita akan gimana teknisnya nanti Pak Wadik 1, semua KHS kartu hasil studi harus ada di tangan orang tua masing-masing, mungkin lewat Google Form kah atau lewat WA atau apa, nanti diatur bagaimana bagusnya supaya ya orang tua tahu kalau anaknya ini ada kuliah di semester ini. Kadang-kadang juga memang orang tua nggak tahu, sudah bayar terus, padahal nggak kuliah, cuma berkuliah kemana-mana begitu ya, berkuliah begitu, nggak kuliah. Nah itu tentu saya kira menarik untuk bagian dari pengembangan inovasi akademik ya ke depan untuk memastikan betul-betul orang tua mengetahuinya begitu. Karena banyak juga tuh fenomena mahasiswa di tahun pertama, semester 1, semester 2 sampai semester 3 itu aktif, tapi semester 4 sudah tidak tahu kemana begitu, tidak masuk begitu, dan tentu perlu ada penyampaian kepada orang tua. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Tahir, saya kira ini usulan yang sangat bagus dan tentu juga diamini oleh seluruh orang tua yang hadir begitu. Ini menambah tugas dekan lagi nih. Bisa sampaikan ke rektor lah soal ini supaya insentifnya ditambah juga kan. Semakin banyak pekerjaan semakin banyak insentif. Nah terkait juga tadi ya soal yang pertama tadi soal pastikan ada ya KRS yang belum terjadwal, ada ini sebentar ada proses generating di Siska kita Pak Dr. Tahir, mudah-mudahan bisa segera, mungkin hari Senin sudah bisa lihat langsung di akun Siska ya seluruh mahasiswa kita di Fakultas Tarbiyah di Ilmu Keguruan. Ya biasalah Bapak Ibu, ini sekedar informasi, saya nanti besok tanggal 25 baru 1 bulan menjabat sebagai dekan. Juga seluruh pimpinan, wakil-wakil dekan, juga Pak Rektor kita juga baru menjabat. Jadi akan ada penyesuaian yang tentu kebijakan yang lama dengan kebijakan yang baru. Tetapi saya tentu memastikan dan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang terjadi. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, saya secara pribadi dan secara institusi bertanggung jawab di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kalau ada hal-hal yang ini nanti jangan disalahkan wakil-wakil dekan, Kaprodi yang salah saya bertanggung jawab. Dan itu kalau ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Tahir, sekaligus selamat. Saya
kaget juga nih, Pak Tahir menyekolahkan anaknya di Fakultas Tarbiyah, ya, luar biasa itu. Beri tepuk tangan dulu Pak Tahir, luar biasa beliau. Mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Selanjutnya mungkin ada lagi yang mau beri saran atau memberi komentar. Silakan. Atau sudah terwakili? Oh, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid mahasiswa saya cucu, namanya Rianti Mas Loman. Dia sudah 1 tahun 2 bulan meninggal ayahnya dan meninggal bapaknya dan ibunya. Jadi saya yang merawat. Orang ada 3, yang satu semester 8 ini di Fakultas Unsrat. Tapi saya sering bilang sama dia, tunggu dulu nanti tahun depan, mama belum sanggup. Dia bilang, mama mau lupa dari mata pelajaran, kasihan. Kok mama nangis? Terpaksa, dengan keadaan terpaksa saya datang. Suruh dia mendaftar melalui online. Dia bilang, maaf sudah diterima, alhamdulillah ya Allah. Nggak tahu dari mana saya mau bayar itu uang 1 juta lebih. Dan cuma nggak bisa Allah. Apa dari mama masih boleh mampu, masih bisa kasih sekolah anak. Yang asal dengan catatan sekolah betul-betul. Oh iya, sekarang dia mau kos di bawah situ dapat ratus 1 bulan, tapi orang 2 anak. Jadi cuma saya harapkan kepada Bapak Ibu seluruhnya, tolong yang anak karena kita jauh, kita tinggal di Siak, lingkungan 7. Jadi yang dia kamari boleh dari mana? Dan keduanya saya mohon kalau seandainya DP uang semester belum dapat bayar, saya mau bayar, tapi sabar akan karena orang ini sudah tua. Silakan, terima kasih Bu, luar biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Firdaus, orang tua dari Muhammad Rayhan Agus. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Dekan terkait kontrol kita kepada anak kita. Ini sekedar saran saya ini Pak. Apakah ajang silaturahmi ini bisa diagendakan minimal 3 bulan sekali untuk kita bisa mengontrol anak kita, apakah dia aktif masuk di kuliah di kampus atau tidak? Karena ini juga kan penting ini kan Pak. Karena kan kita juga kan orang tua kan ini biasanya kan kerja kan. Untuk itu untuk mengontrol ini sekedar saran sih, kalau enggak dikabulkan juga enggak apa-apa. Untuk bisa kita triwulan lah kita ajang silaturahmi ini, pertemuan antara orang tua dengan pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Mungkin ini sekedar saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada lagi kan? Oh yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya mahasiswa IAIN Manado ini bernama Yahayu Hanifah Sapat, dan kebetulan alhamdulillah saya juga mantan alumni dari IAIN angkatan pertama. Saya ingin bertanya, saya membuka RA di Kota Bitung. Kebetulan anak saya adalah penyambung untuk menjadi guru di situ, di RA. Tapi ketika ia masuk melalui jalur SPAN atau mendapatkan beasiswa, dan sudah saya sempat bertanya, tapi tidak bisa katanya untuk mengambil jalur di mana dia bisa mengajar dan datang kuliah. Anak saya itu mendapatkan beasiswa, dan kalau
mengambil nanti jalur tersebut, anak saya tidak akan mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, saya komentari sedikit dari ibu ya, yang cucunya ya, biasa perjuangannya bisa menguliahkan cucunya. Ini kalau mengikuti permintaannya ibu tadi, dengan tiba-tiba menanggulangi UKT mahasiswa, semua orang tua bilang dekan tuh yang bayar. Bisa-bisa rektor ini tarik ini SK dekan, bahaya ini dekan kalau begitu. Ya ya tentu kita berdoa mudah-mudahan keberlanjutan studi cucunya ibu bisa tetap berlanjut, meskipun kita tidak bisa pungkiri soal faktor ekonomi. Saya juga ini kalau mau cerita ini bisa sampai berjam-jam cerita soal uang kuliah dulu itu. Semua kita merasakan lah soal kendala ekonomi dan lain sebagainya, dan saya kira itu tidak menjadi alasan untuk menghilangkan semangat kita untuk bisa berkuliah. Kita perlu yakin bahwa ketika kita menuntut ilmu, insya Allah Allah yang akan menanggung seluruh rezeki itu tentu harus menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim lah. Ada saja rezekinya, insya Allah pasti itu ada. Meskipun tiap bulan uang kos naik, ada saja rezekinya. Kalau Pak Isa cerita itu pasti banyak, apalagi Pak Andri dengan Bunda itu banyak lah soal itu. Lalu yang kedua tadi soal pertemuannya dengan orang tua wali yang rutin, mungkin lebih efektif misalnya nanti dibuatkan grup orang tua berprodi, karena sekarang kan semua sudah online ini. Nanti saya minta ke seluruh prodi untuk angkatan 2023 ini kita mulai identifikasi orang tua mereka, lalu bikinkan grup. Nanti adminnya adalah Kaprodi dan Sekprodi yang bisa langsung diinformasikan ke situ. Lalu juga mungkin melalui situ nanti bisa dikirimkan KHS-nya ya, untuk supaya mereka bisa mengaksesnya begitu. Nanti mungkin akan agak sulit kalau misalnya Bapak Ibu disuruh masuk di website baru cari, kan nggak susah itu. Jadi untuk sementara itu aja dulu lah. Nanti jangan-jangan nanti yang lebih cerdas orang tuanya daripada mahasiswanya. Tetapi kita berupaya mungkin ya nanti ke depan, tahun depan mungkin bisa per semester lah kita undang Bapak Ibu, setiap satu kali semester kita undang untuk komunikasi sambil Bapak Ibu yang jauh dari Bola Mundo bisa juga jalan-jalan refreshing ke Manado, nah kira-kira begitu. Jadi ada ikatan batinia antara pimpinan fakultas, dosen dengan Bapak Ibu semua sebagai orang tua wali. Lalu yang terakhir Ibu tadi, memang kan sebenarnya ada dua jalur ya penerimaan mahasiswa kita, reguler dengan tentu ketentuan bisa mendapatkan beasiswa, ada syarat dan ketentuannya, lalu jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini sebenarnya dipersiapkan untuk orang-orang yang bekerja di luar ya, yang tidak bisa datang reguler tiap hari untuk kuliah. Cuma memang untuk pembukaan kelas mandiri ini sampai sekarang belum ada ketentuannya dari Pak Rektor, nanti mungkin akan dibicarakan. Tapi terkait soal tadi, kalau dia reguler memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa begitu, karena dianggap mahasiswa yang betul-betul setiap saat bisa konsentrasi untuk kuliah begitu. Nah itu beberapa penyampaian, saya kira mudah-mudahan bisa membantu membuka alam pikiran dan perasaan Bapak Ibu untuk tetap mempercayakan kepada kami anak-anaknya untuk bisa dididik dengan bagus, dan kita sama-sama berusaha sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Saya tentu bertanggung jawab full ya terkait soal proses pembelajaran, akademik, kemudian tadi juga permintaan dari orang tua yang mewakili soal membangkitkan seni ya, bakat seninya supaya tetap bisa
sekedar informasi, ini mahasiswa kita ini di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang kadang-kala juga diundang untuk menghadiri acara-acara di luar. Jadi mudah-mudahan juga bisa dengan kemampuan tadi seperti qasidah, ini dibikinkan juga tuh grup qasidah ya, dan grup qasidah, kemudian seni menyanyi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua ini harapan-harapan dan impian Bapak Ibu kita langitkan dengan doa-doa tulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ketemu di Lauhul Mahfuz dan turun menjadi berkah untuk kita semua. Saya kira ini yang penting. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Ada tambahan? Silakan. Terima kasih. Ini berhubungan dengan beasiswa. Kemarin saya sudah bikin pertemuan dengan Kementerian Agama dari bidang Pendis. Itu ada istilahnya KIP. Ya, jadi ada kartu KIP yang diurus itu bisa mendapatkan beasiswa bidik misi. Sekedar informasi kepada Pak Dekan bahwa di tahun 2023 itu ada 200 mahasiswa, tapi kita belum dapat informasi bahwa di tahun ajaran ini itu berapa kuota bidik misi. Tetapi bidik misi ini bidik misi yang benar-benar miskin, ya gitu. Jadi ada regulasi yang diedarkan nanti rektor itu bahwa ada yang dari memiliki kartu KIP, kartu miskin, ada juga dari PKH istilahnya ya, ada di kampung itu PKH, itu sebagai dasar utama kita untuk mengusulkan menjadi bidik misi. Jadi seperti ibu yang keluhkan tadi, insya Allah anak ibu masuk di dalam itu, tapi dengan satu syarat, ada perketat bahwa kita harus mengunjungi setiap mahasiswa yang mengajukan bidik misi. Jangan sampai ada kasihan yang lebih susah dari itu, kok ini so dia yang ada pakai. Jadi dari rektor itu mengatakan tidak ada pesanan, ya. Seperti misalnya pada pesan Faisal kita kemanakan kasih masukan padahal kaya, tidak ada pesanan seperti itu. Jadi ini transparan dan diberikan kesempatan kepada Kadekan dan pada wadek-wadek untuk bisa menentukan, memfasilitasi mana mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Cuma yang jadi persoalan, kalau itu ada standarisasi IP-nya 3,25, kemudian di semester berikut turun, itu diganti orang lain, itu harus diingat. Jadi harus pertahankan di IP 3,25 ke atas. Makanya itu perlu kita ada silaturahmi itu. Jadi ini sekedar informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah di antara kalian ini ada jatahnya untuk Fakultas Tarbiyah sekian gitu, mendapatkan bidik misi. Ada juga catatan saya, kasih masuk bidik misi 6 bulan kemudian dia kurang jaga cari-cari kalau ada di mana, itu sok kawin. Terima kasih 6 juta pulang ke kampung. Ini yang jadi persoalan. Yang ditelepon saya, Pak Ishak anak buah di mana? Ganti Jo kalau gitu. Sudah ganti. Ya. Jadi jangan mau kasih masuk bidik misi, tanya sama anak-anak, memang benar-benar yang memang dia mau kuliah. Jangan datang mencariakan di sini, terima bidik misi 1 semester, dia kemarin so hilang, so dia nggak ada. Sudah tanya dari orang tua, oh dia so kawin, oh berarti datang cari duit kawin kalau begitu. Ini nyata dan itu bukan di kampung siapa, itu di kampung saya. DP Ustadz saya nggak mati susah dan lain sebagainya, subhanallah. Udah paling kesana. Bidis dapat lihat dalam keadaan, tapi ini anak-anak yang ngintau diri. Ini tolong sekali lagi, kalau mau kasih masuk bidik misi, tolong sekali lagi yang memang benar-benar dia mau dan punya keberadaan daripada orang tua. Jadi difoto dari kamar mandi, dari rumah, kemudian penghasilan setiap surat keterangan dari nanti bikin saja kalau ada yang memang yang kurang mampu. Kita terima karena itu haknya dari Bapak Ibu sekalian. Tapi hak yang bagaimana dulu? Itu yang harus kita evaluasi. Ini sekedar terima kasih Pak atas informasi pertemuan kemarin. Jadi tidak ada titip-titipan, yang ada adalah Wadek 3 harus turun lapangan yang benar-benar. Kalau cuma melalui FB saya ragu juga. Dan ini kita cari cara, kita harus cari telepon yang dekat rumah. Ini bocoran ini nanti jangan sampai kalau ada yang mau telepon bilang kesana ini itu rumah. Ya gitu kan. Tapi kita cari yang dekat-dekat di kampus itu benar-benar enggak ini punya hak. Karena kasihan yang orang yang berhak terzalimi, dia sebenarnya punya hak, kemudian diambil alih orang lain yang mampu untuk melakukan itu. Jadi ini sekedar tambahan sebagai informasi kepada wali-wali murid, ya wali mahasiswa, supaya kalau siapa yang mengajukan itu silakan dengan dasar yang
dikatakan tadi mungkin ada aturan atau syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa. Terima kasih. Itu sekedar tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Adri. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Saya wakil dekan bidang akademik, jadi yang membidangi tentang anak-anak ini mau belajar bagaimana modelnya. Kalau dulu 2000 sampai 2000 berapa itu, karena COVID masih daring ya, sekarang semuanya luring. Jadi semua mahasiswa datang ke kampus, kemudian belajar. Mahasiswa yang hari ini belajar, anak-anak Bapak Ibu ini semuanya menggunakan kurikulum baru dari Kementerian Agama, dari Menteri yang baru ini, Nadiem Makarim. Jadi namanya MBKM, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Nah, bagaimana gambarannya itu? Gambarannya adalah semester 1 sampai semester 5 itu mereka belajar di prodi masing-masing. Kemudian semester 6 nanti mereka akan ditawarkan mata kuliah di luar prodi. Jadi semangat MBKM itu, mereka walaupun keahliannya adalah PAI, tapi boleh belajar mata kuliah yang lain di prodi lain. Begitu ya? Jadi itu semangatnya. Sehingga mereka ketika keluar nanti dari kampus ini, mereka siap dengan lapangan kerja apapun yang dia inginkan. Misalnya dia mau ahli di bidang bahasa, walaupun dia PAI, tapi dia mengambil mata kuliah nanti di prodi bahasa Inggris, di prodi bahasa Arab misalnya, seperti itu. Nah, untuk kali ini itu mata kuliah di prodi yang sudah ditata itu masih mengambil mata kuliah yang ada di prodi di dalam kampus IAIN Manado. Jadi pilihannya itu masih dalam kampus. Kita belum keluar kampus, tapi ke depan kita akan keluar kampus. Bukan hanya keluar kampus di dalam negeri, mungkin sampai keluar negeri. Nah, supaya sebentar nanti tidak kaget, karena tanggal 26 ini, alhamdulillah Fakultas Tarbiyah dipimpin oleh Pak Dekan, itu akan ke Malaysia, ke Singapura dan Malaysia dalam rangka MOU dengan perguruan tinggi di sana. Ya. Ada 14 orang, termasuk prodi-prodi akan berangkat untuk melakukan MOU supaya anak-anak kita nanti ini kalau mau memilih mata kuliah yang lain di luar negeri, silakan. Karena kita sudah ada MOU dengan pihak luar negeri. Jadi gambarannya seperti itu. Tapi sifatnya adalah ini bukan wajib, tapi hak mahasiswa. Bedakan ya. Kalau wajib berarti dia wajib ke Malaysia misalnya. Tapi ini modelnya adalah hak atau pilihan kepada mahasiswa mau belajar dimanapun boleh. Nah, tapi semester 1 sampai semester 5 mereka semuanya belajar di sini full. Nah, kalau prodi PAI semuanya di PAI, PGMI di PGMI dan begitu seterusnya. Nah, itu gambarannya. Kemudian selama mereka kuliah, di samping kuliah, nanti mereka di akhir semester itu mereka akan melakukan PPKT namanya. PPKT itu sekarang mahasiswa kami sudah tersebar di beberapa kabupaten kota. Itu gabungan antara PPL, praktek mengajar, dengan KKN. Sudah digabung jadi satu program namanya PPKT. Setelah pulang dari PPKT, mereka itu ada beberapa ujian yang mereka akan lalui. Mereka akan ujian kompret, kemudian mereka akan ujian proposal, seminar hasil, baru ujian skripsi. Setelah ujian skripsi, mereka akan yudisium. Setelah yudisium baru wisuda. Ini rentetannya yang akan dilalui, dan pada saat wisuda itu kita akan bertemu lagi seperti ini. Semua orang tua, satu wisudawan biasanya sampai 5 mobil itu yang datang. Banyak sekali ya. Jadi itu gambaran singkat ya dari proses pembelajaran nanti akan dilalui oleh anak-anak kita. Yang jelas intinya adalah komunikasi kita ini tetap lancar. Silahkan, terutama ketua-ketua prodi. Karena yang tahu persis tentang progres anak-anak kita ini adalah prodi, gitu ya. Kemudian mereka juga ada yang disebut dengan penasehat akademik. Dosen penasehat akademik itu sesungguhnya adalah pengganti orang tua di kampus. Jadi kalau ada masalah mereka,
masalah perkuliahan, sampai masalah pribadi pun boleh nanti sharing dengan dosen PA. Nanti kalau dosen PA tidak bisa tangani ke prodi tidak bisa tangani, langsung ke wakil dekan, tidak bisa ke dekan. Jadi begitu prosedurnya ya, agar supaya jangan sampai tersumbat masalah anak-anak kita ini. Sudah ada masalah, didiamkan, akhirnya kemudian tidak ada solusi. Contoh kemarin ada anak-anak kita ini yang tidak mau memberi informasi ke orang tuanya dan tidak mau juga menghubungi dosen-dosennya. Jadi ada sifat yang pemalu dan takut menghubungi orang-orang, termasuk orang tuanya. Itu saya sudah temukan itu. Ada anak-anak begitu. Akhirnya apa? Kami yang proaktif, dosen yang sudah tahu masalah ini yang proaktif. Saya mendatangi kedua prodinya, coba dicek anak ini apa sebenarnya masalahnya. Kenapa anak-anak yang lain sudah selesai, dia belum selesai? Begitu dicek, ternyata ada 3 mata kuliah belum selesai. Sama dosen siapa itu? Dosen A, dosen B, dosen C. Saya telepon, halo Pak Ismail, misalnya Kapolri PAI, tolong anak ini diselesaikan, bagaimana caranya? Ya, itu fungsinya komunikasi. Tapi kalau tidak terjadi komunikasi itu, kita tidak tahu kenapa anaknya si A sudah selesai, anak saya belum. Itu kan masalahnya. Jadi penting ini ya komunikasi. Nomor-nomor HP sudah ada diterima dari anak-anak, dari mahasiswa? Belum ya? Sudah ada yang terima? Sudah ada? Ya, jadi melalui Wadek 3 tadi sudah di-share ke anak-anak. Nanti anak-anak akan share ke orang tua. Itu semua nomor handphone, nomor WA mulai dari dekan, Wadek 1, 2, 3, Kabak TU, dan semua prodi dan sekprodi lengkap itu. Tinggal dilihat, kemudian silakan berkomunikasi. Sementara demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya harus bicara juga karena 1 dan 3 sudah bicara ya, supaya adil. Yang 2 juga bicara karena saya cantik di sini ya. Sia-sia kau mengantuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati seluruhnya, wali orang tua mahasiswa. Ya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa naik di lantai 4 ini. Yang sebelumnya Bapak Ibu belum pernah lihat barangkali di FB, tapi belum pernah duduk. Alhamdulillah pada hari ini sudah dirasakannya. Ya, kami diberikan amanah oleh rektor untuk membantu dekan di bagian administrasi, keuangan dan perencanaan. Yang sebelumnya saya selaku ketua prodi PAI ya selama 4 tahun lebih yang selalu banyak menerima masalah dari mahasiswa, curhatan khususnya pembayaran UKT. Ya, biasanya ini saya jelaskan Bapak ya, UKT itu setelah ujian semester dapat kartu hasil studi KHS, tentunya orang tua sudah menyiapkan untuk pembayaran UKT selama 1 bulan pelaksanaan. Barangkali orang tua sudah memberikan, tapi Anda belum sempat membayar atau dipergunakan ke lain. Kenapa? Karena ini Manado kota metropolitan. Iya, terus terang dibanding dengan kota Mobagu. Banyak kemungkinan anak-anak dari kota, karena pengalaman begini, mamanya guru, bapaknya guru, karena anak tersebut terlalu sayang sama oma, dibelikan sepeda motor yang paling besar, padahal kosnya tinggal di sebelah kuliah. Semester pertama rajin,
semester 2 sudah kenal perempuan berteman, semester 3 sebelum sampai semester 6, semester 7 karena di kota. Kalau di kampung itu apalagi ada 2 orang atau 3 orang mahasiswa yang kuliah dengan fakultas yang sama, tentu pertanyaan orang tua, kenapa kita anak yang tidak ikut PPKT? Baru datang mau kontrol, datang di prodi, melapor, Bu, kenapa kita anak yang tidak ikut? Padahal si asuh ikut, si asuh sarjana, kenapa anak belum? Mari jodoran lihat. Bu, ini anak semester 1, 2 rajin, semester 3 dia suka buncin cewek, mana ada perkamil mall, perkamil studio, mana mau belajar, pulang tidur, nyanda kuliah, nggak ada nilai, kosong, nggak bisa ikut PPKT. Jadi mohon, bukan cuma di prodi yang mau kontrol 1 kali 24 jam atau kami ini dia, tolong ibu yang lebih banyak mengontrol ya dan komunikasi dengan prodi-prodi itu yang banyak di jalan. Ya, kalau umpamanya mau cuti di semester 3 1 tahun akademik, 1 tahun itu sebelum 1 bulan sebelum perkuliahan dimulai harus bermohon bahwa tidak kuliah di semester 3. Nanti temannya kuliah, nanti dia masuk di semester 5 supaya 1 tahun. Kalau tidak kuliah berarti tidak dilayani bagian administrasi karena tidak terdaftar. Itu saya beritahu kepada kalau umpamanya ada orang tuanya kerja baik di Polri atau tentara, minta surat keterangan aktif kuliah, silakan dikomunikasikan, minta, insya Allah tak lama dilayani keluar, karena biasanya kalau dulu itu ada surat keterangan aktif kuliah. Ya begitu barangkali Bu, saya salut ibu tadi ya, cucu, orang harus semangat Bu, karena ibu cucu saya ada 3 siswa mahasiswa juga saya kasih kuliah tanpa orang tua laki-laki. Mama sendiri, orang harus semangat semangat. Mungkin lebih bagusnya ilmu ini sangat bermanfaat kedepannya. Barangkali ibu lelah-lelah, tapi suatu saat kalau Anda berhasil, ibu cuma duduk-duduk. Doi sudah datang semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, saya kira cukup untuk diskusi kita ya. Silakan. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, selamat untuk Bapak Dr. Alan, Terima kasih. Pak Dr. Islam, Pak Dr. Andre, Dr. Perkenalkan, mungkin nama saya Ali Antoni dari Kota Batu. Ini dosen saya semuanya ini. Saya jadi muridnya dan juga diajar, luar biasa ini. Mudah-mudahan para kita semua, para dokter diberi kesehatan dan panjang umur. Amin. Mungkin Pak Ishak sudah lupa sama saya Pak Dokter. Saya di pasca sarjana saya dari Kota Mubaku. Alhamdulillah anak saya alumni dari MAKN Lolak Madrasah Aliyah Kejuruan. Tadinya harus kuliah di Jawa, tapi anak saya berkeinginan besar, katanya kuliah di IAIN Manado, katanya Abang. Jadi alhamdulillah ikut jo anak mau, karena mereka yang akan menjalani semuanya. Pertama mungkin untuk mempersingkat waktu, mohon maaf saya datang terlambat dari Kota Batu ya, maklum orang kampung ya. Berikutnya saya mungkin banyak
tertinggal semua materi yang disampaikan, tetapi saya yakin dan percaya bahwa pertemuan wali mahasiswa hari ini dan apa yang disampaikan oleh Bapak Dekan dan seluruh wakil dekan dan para dosen yang hadir, saya pikir tentu itu sebuah program untuk kebaikan anak-anak kita. Yang menjadi catatan saya mungkin pertama berkaitan dengan pengalaman saja. Anak-anak kita ini biasanya baru masuk sudah ada yang mengajak untuk aktif di organisasi. Mungkin saya ingin memberikan usulan kepada Pak Dekan dan seluruh dosen, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, untuk bisa lebih, ya ini titipan Pak Dokter, mohon maaf ini, untuk lebih memperhatikan anak-anak kami dan lebih memfokuskan mereka fokus kuliah dan tidak terlalu banyak terlibat di dalam organisasi. Kalau bisa ya ada proteksi dari kampus, organisasi-organisasi yang mana saja yang bisa berkembang dan bisa diikuti oleh mahasiswa, oleh anak-anak kita. Karena biasanya kalau sudah aktif di organisasi yang disampaikan Ibu Nur itu juga akan terikut dan juga mungkin akan berdampak pada lamanya masa studi mereka di kampus, dan itu akan berakibat juga dengan banyaknya fulus yang harus kurang siapkan untuk anak-anak kita selama mereka kuliah. Jadi kalau bisa anak-anak kita diberikan program-program khusus, baik itu program-program kebahasaan, apa kursus-kursus atau apa saja, sehingga mereka lebih sibuk belajar ketimbang mengikuti organisasi. Bukan tidak boleh, sebenarnya itu juga bagian dari pengembangan, ya, pengembangan jati diri mereka. Termasuk kita semua yang hadir di sini kan orang-orang organisasi juga, dan para dekan, para doktor yang hebat-hebat, guru-guru kita semua ini adalah bagian dari itu. Tapi tentu kami menitipkan dengan perkembangan dan anak-anak kami yang sangat polos dari kampung, kemudian kaget masuk di kota besar, tentu ini juga ada dampak psikologisnya untuk anak-anak kami, dan ini yang kami titipkan. Kemudian yang kedua, yang terakhir mungkin ini, saya secara pribadi mungkin berharap kepada Pak Dekan dan seluruh dosen, mungkin kalau bisa kita ada semacam grup sendiri, ya, grup orang tua, baik itu di WA untuk melihat perkembangan atau informasi, karena terkadang mungkin ada informasi dari kampus yang terlambat anak-anak sampaikan kepada kami orang tua, sehingga kalau kami memegang ada di grup, kami bisa langsung memantau dan lebih cepat, termasuk juga tagihan-tagihan perkuliahan mungkin jangan sampai kurang sukasi. Dan ini usulan mungkin kalau bisa orang sistem pembayaran kalau bisa sudah terkoneksi online begitu, jadi apakah itu bisa orang angsur pelan-pelan uang perkuliahan per semester itu sudah bisa diangsur, apa boleh begitu atau bagaimana agar mempermudah kami, karena terus terang saja tentu banyak kebutuhan juga yang harus kami penuhi, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Saya kira ini saja titip anak kami, Pak Dokter. Mudah-mudahan anak-anak kami semua ini menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan negara. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Adi Antoni, selamat datang Pak. Seingat saya ngajar waktu COVID, ya. Apa Bapak sudah selesai? Saya cuti, Pak. Oh, cuti. Iya. Tersebar beasiswa di bulan. Masya Allah. Jangan dilupakan Pak, diselesaikan supaya. Terima kasih Pak Ali, luar biasa saran dan masukannya tadi, ya, terkait soal pemantauan anak-anak kita ini mahasiswa, ya,
terkait soal kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan organisasi-organisasi, misalnya organisasi ekstra ya, gitu. Tapi insya Allah kita fasilitasi di setiap prodi ada himpunan mahasiswa prodi yang secara internal mengarahkan anak-anak kita untuk bisa tetap fokus terhadap proses pembelajaran di ruang-ruang kelas. Lalu tadi saran untuk dibuatkan grup, saya sudah sebutkan tadi sebenarnya nanti di setiap prodi dan kaprodi nanti ada grup masing-masing. Pak Ali nanti dimasukkan. Kalau boleh tahu anaknya Pak Ali di prodi mana? PAI, biasa. Mahasiswa paling banyak di prodi PAI. Nanti dengan Pak Ismail kaprodinya lebih mudah berkomunikasi. Terima kasih sekali lagi Pak Ali atas saran dan masukannya, dan masih ada lah dana. Saya kira, silakan Bu, silakan. Coba. Saya orang tua dari Indonesia ya. Boleh dikatakan masuk ke kampus ini juga adalah merupakan dia kembali ke tempat kelahirannya, karena saya memang lahir di Manado tetapi besar di Bormut dan masa SMP dan SMA-nya di Pondok Pesantren Hud. Jadi seperti tadi yang dapat saya sampaikan juga, tentu saja anak saya kaget juga menghadapi perkembangan di Manado yang sudah sangat luar biasa ya. Jadi barangkali kalau saya bisa lebih banyak menyentil ke arah orang tua, jadi kalau boleh juga saya usulkan dalam kegiatan atau forum seperti ini juga adanya pelibatan pemilik kos-kosan yang ada di sekitar kampus, karena tidak bisa dipungkiri banyaknya mahasiswa yang dari tahun ke tahun masuk ke IAIN, otomatis tempat yang terutama di jalur tempat tinggal orang tua saya di Jalan Camat 4 Camat 5 itu jadi industri kos-kosan Pak Dekan. Jadi barangkali dari dengan mediasi dari Pak Dekan atau pihak kampus, mindset pemilik kos itu berubah dari yang penting ini mahasiswa bayar kos, masalah dorang mau selesai atau nyanda dorang perusahaan, ada orang tua, ada pihak kampus. Jadi barangkali juga dengan BTM yang masjid sekitarnya, karena yang saya tahu mahasiswa awal di IAIN ini sangat aktif bersosialisasi di remaja masjid, di Al-Hidayah, di Cordova, di Al-Amanah, karena saya juga dari remaja masjid itu, jadi barangkali melibatkan tempat kos-kosan agar supaya kekhawatiran itu tadi yang semester pertama rajin, semester kedua bukan cuma kayak sampai di kampus tapi lewat kampus tidak akan kejadian. Karena saya sekalipun ada omaknya di sini, tapi karena saya dengan suami bekerja di Bormut, tentu saja agak susah mengontrol anak saya, apalagi dengan tipenya yang seperti tadi Pak Waden Tinggal ya, Waden satu bilang agak pendiam, juga memang agak harus butuh ekstra juga dari semua. Jadi semua elemen itu dilibatkan, bukan hanya orang tua, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk pihak pemilik kos-kosan tentunya. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, kita beri tepuk tangan Bu. Selesai. Saya tidak terpikir itu soal ide memanggil pemilik kos-kos untuk di coaching atau di training supaya sesuai visi Fakultas Tarbiyah begitu. Itu bisa menjadi kebijakan rektorat, dan saya sampaikan ke rektor, bikin kegiatan itu melibatkan WR 3 dan wakil dekan 3 di setiap fakultas. Nanti FTIK yang mulai pilot projectnya dari FTIK dan idenya dari Ibu, artinya pahalanya mengalir ke Ibu. Ya, saya memang tidak kepikiran ke sana itu untuk sekali-sekali kita mungkin
bisa survei ya kos-kosan itu, melihat dinamikanya, lalu mungkin bisa mengumpulkan. Kalau Bu Wadek 2 ini punya kos-kosan juga. Oh, serumah. Termasuk juga yang akan ikut di training nanti bagaimana mengelola rumah kos supaya mempercepat studi mahasiswa, kira-kira begitu. Wah, itu bisa dibikinkan muri, itu rekor muri kan ke depan. Terima kasih Bu, luar biasa saya kira sarannya. Insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita hidayah dan hikmah untuk bisa menjalankan ya ide-ide dan saran yang disampaikan tadi, dan saya kira itu saran yang sangat konstruktif ya untuk pengembangan, dan tentu kampus juga tentu perlu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar ya, bagian dari supporting system untuk anak-anak kita mahasiswa begitu. Saya kira demikian ya Bapak Ibu, ini sudah selesai asar dan tentu Bapak Ibu juga butuh istirahat, apalagi yang jauh, dan mungkin yang dari jauh langsung balik, enggak ya? Langsung balik ya? Kalau saya sarankan jangan balik dulu, jalan-jalan dulu supaya melihat survei kos-kosannya. Kalau tinggal di kos-kosan anak-anak Ibu, berkenalan dengan ininya, dengan pemilik kosnya, ya kasihlah pesan-pesan apa begitu untuk ya dipastikan betul apa tuan rumahnya ada di situ atau bagaimana begitu, atau kamar mandi dalam kah, kamar mandi luar. Itu penting juga untuk diketahui begitu. Apa dia kos campur laki-laki atau perempuan? Ya itu kan juga kalau dia campur ya dalam tanda kutip bisa berbahaya itu. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu, seluruh saran dan masukan saya kira kita sudah catat, dan kalau Bapak ingin melihat kegiatan kita ini direkam di YouTube-nya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nanti kalau sudah ada grupnya kita kirim linknya supaya bisa dilihat-lihat di HP masing-masing. Ini sudah ininya. Nanti kalau berdoa lagi, kemudian ada saran-saran yang tidak dilaksanakan, diingatkan, dilihat, oh Pak, kan ini dulu bilang begini Pak, sekarang lain, ada ininya, ada dokumentasinya. Terima kasih sekali lagi, dan tentu mewakili Rektor Yayasan Manado dan pimpinan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, seluruh wakil dekan dan Kapolri dan seluruh dosen mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran Bapak Ibu jauh-jauh dari kampung datang ke Manado untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini langkah awal, langkah baru untuk kepentingan anak-anak kita di dalam percepatan penyelesaian studinya menuntut ilmu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Mohon doanya semua Bapak Ibu mendoakan anak-anak kita supaya dia bisa selamat, dia bisa bahagia, bisa senang berkuliah di Yayasan Manado di Fakultas Tarbiyah, dan pada akhirnya nanti menyelesaikannya tepat waktu sesuai dengan cita-cita kita bersama. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.